Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dengan NIM C1C02000006. Saya dari kelas R9, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Keperlakuan dari Psikologi dan Psikologi Sosial, di mana materi ini adalah mata kuliah dari Akuntansi Keperlakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wilmi Eka Putra, SE, MSI, CIQNR, CSRS. Baiklah, langsung saja ke materi. Sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek gagasan, atau situasi. Nah, istilah objek dalam sikap digunakan untuk memasukkan semua objek yang mengarah pada reaksi seseorang. Penting untuk dicatat bahwa definisi sikap adalah suatu tendensi atau kecenderungan dalam menjawab atau merespon, dan bahkan dalam menanggapi dirinya sendiri. Sikap bukanlah perilaku, namun sikap menghadirkan suatu kesiapsegaan untuk tindakan yang mengarah pada perilaku. Oleh karena itu, sikap merupakan wahana dalam membimbing perilaku. Sikap tidak sama dengan nilai, tetapi keduanya saling berhubungan. Sikap itu terbagi lagi, yaitu yang pertama adalah komponen sikap, yaitu sikap adalah penting karena sikap memengaruhi perilaku kerja. Sikap juga disusun oleh komponen, teori, emosional, dan perilaku. Komponen teori terdiri atau gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Informasi, baik yang komponen teori terdiri atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai penolakan sikap terhadap stereotip dan atau generalisasi, baik yang akurat maupun yang tidak akurat, telah menciptakan satu kekuatan. Yang kedua yaitu ada fungsi sikap, yaitu sikap memiliki 4 fungsi utama: pemahaman, kebetulan, akan kepuasan, defisit, ego, dan ungkapan nilai. Sikap dan konsistensi. Yang ketiga itu ada sikap dan konsistensi, bahwa individu-individu berusaha untuk menghubungkan sikap-sikap mereka yang terpisah dan menyelaraskan sikap dengan perilaku mereka hingga mereka kelihatan rasional dan konsisten. Yang keempat, ada formasi sikap dan perubahan, yaitu formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Beberapa teori terkait dengan sikap. Yang pertama ada teori perubahan sikap, yaitu tentu saja tiap hari manusia dipaksa untuk mengubah sikap dan perilaku melalui pesan yang dirancang. Khusus untuk hal tersebut, misalnya itu radio, televisi, dan iklan surat kabar selalu menghimbau manusia untuk memilih suatu cara tertentu, yaitu untuk membeli suatu produk tertentu menjadi lebih simpatik ke arah tertentu, dan berbentuk sesuatu yang diarahkan oleh pesan tersebut. Nah, teori perubahan sikap dapat membantu untuk memprediksikan pendekatan yang paling efektif. Sikap mungkin dapat berubah sebagai hasil pendekatan dan keadaan. Perlu diingat bahwa sikap dapat berubah tanpa dibentuk. Yang B ada teori pertimbangan sosial, yaitu teori pertimbangan sosial terhadap perubahan sikap mengambil pendekatan yang perseptual. Teori pertimbangan sosial ini merupakan suatu hasil perubahan mengenai bagaimana orang-orang merasa menjadi suatu objek dan bukannya hasil perubahan dan dalam mempercayai suatu objek. Faktor utama yang memengaruhi keberhasilan adalah membujuk dan menengahi dua posisi bertentangan yang masing-masing didukung oleh komunikator. Jika komunikator memosisikan terlalu jauh dari jangka internal, hasil yang dicapai mungkin bertentangan dan sikap tidak akan berubah. Jika komunikasi semakin dekat dengan jangkar internal, maka
Asimilasi dapat dihasilkan karena subjek tidak memersepsikan komunikasi persuasif tersebut sebagai ancaman yang ekstrim sehingga orang tersebut akan mengevaluasi pesan itu secara positif dan kemungkinan akan mengubah sikapnya. Yang C, ada konsistensi dan teori perselisihan. Teori perubahan sikap berasumsi bahwa orang-orang mencoba untuk memelihara konsistensi atau kesesuaian antara sikap dan perilaku. Teori ini menekankan pada pentingnya kepercayaan dan gagasan masyarakat. Teori ini juga memandang perubahan sikap sebagai hal teori konsisten menjadi hubungan antara sikap dan perilaku dalam ketidakstabilan, walaupun tidak ada tekanan teori dalam sistem teori perselisihan. Teori perselisihan adalah suatu variasi dari teori konsistensi. Yang D ada teori disonansi kognitif. Leon Festiger pada tahun 1950-an mengemukakan teori disonansi kognitif adalah teori yang menyelesaikan hubungan antara sikap dan perilaku. Disonansi dalam hal ini berarti adanya satu inkonsistensi. Disonansi kognitif mengacu pada setiap inkonsistensi yang dipersepsikan oleh seseorang terhadap dua atau lebih sikapnya, atau terhadap pelaku dengan sikapnya. Festiger yang mengatakan bahwa setiap eksistensinya akan menghasilkan rasa tidak nyaman dan sebagainya. Akibatnya, seseorang akan mencoba menguranginya. Yang E ada teori persepsi diri, yaitu yang teori persepsi diri ini menganggap bahwa orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilaku mereka sendiri. Yang ada juga F, yaitu teori motivasi dan aplikasinya, yaitu yang mengarahkan dan memotivasi orang lain, yaitu adalah pekerjaan para manajer. Hal ini sangat penting karena arti manajer sebagaimana yang didefinisikan oleh banyak buku manajemen adalah menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Akan selalu berusaha agar bercambahnya selalu rajin bekerja dan mau bekerja sama dengan giat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masalah motivasi menjadi salah satu pokok pembahasan yang penting dalam manajemen. G. Teori motivasi awal, yaitu tiga teori spesifik dirumuskan selama kurang waktu ini meskipun sering dengan keras dan saat ini validitasnya. Teori-teori ini bersifat awalnya setidaknya karena yang pertama itu ada alasannya, yaitu teori-teori ini mewakili suatu dasar dari mana teori-teori kontemporer berkembang. Yang kedua, ada para manajer mempraktikkan penggunaan teori dan istilah ini untuk menjelaskan metresi karyawan secara teratur. Yang H, ada teori kebutuhan dan kepuasan, yaitu secara ringkas, kelima hierarki kebutuhan manusia oleh Maslow dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan fisik seperti rasa lapar, rasa haus, kebutuhan akan perumahan, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada kebutuhan akan keamanan, yaitu kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan dari bahaya, ancaman, perampasan, atau pemecatan. Yang ketiga ada kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan rasa cinta dan kepuasan dalam menjalani hubungan dengan orang lain, kebutuhan akan kepuasan dan perasaan memiliki serta diterima dalam suatu kelompok, rasa kekeluargaan, persahabatan, dan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan, yaitu kebutuhan akan atas kedudukan, kehormatan diri, reputasi, dan prestasi status. Yang kelima itu ada kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan pemenuhan diri untuk mempergunakan potensi ekspresi diri dan melakukan apa yang paling
sesuai dengan dirinya. I ada teori prestasi, yaitu teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang berhubungan dengan teori kebutuhan dan kepuasan yang pada awalnya dikembangkan oleh MC Celelat di awal tahun 1990. Ia juga mempunyai faktor hierarki yang memotivasi perilaku dalam kasus ini. Terdapat ada tiga faktor. Yang pertama, tiga faktor prestasi. Yang pertama ada kekuatan dan afiliasi. Dalam teori prestasi terdapat banyak kekakuan. J ada teori motivasi, yaitu teori ini memiliki pengaruh terhadap kedua jenis perilaku, yaitu asumsi terpenting dari bentuk teori. Hertzsprung adalah faktor yang mempunyai pengaruh positif dalam motivasi dan menjadi bahan perbedaan yang menyenangkan dari seluruh pengaruh negatif. Hertzsprung mengusulkan bahwa signifikasi hubungan antara kepuasan kerja dan motivasi adalah tinggi. K ada teori keadilan, yaitu teori yang pertama kali dipublikasikan oleh Adam pada tahun 1963. Dalam teori keadilan, kunci ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang individu itu adalah jika orang tersebut membandingkannya dengan lingkungan lainnya. Teori keadilan secara umum merupakan bentuk dasar dari konsep hubungan pertukaran sosial. Para individu mempertimbangkan input dan output menjadi suatu nilai yang tidak sebanding. L ada teori ERG, yaitu teori ERG adalah eksistensi, relatedness, dan growth, yang menganggap bahwa kebutuhan manusia memiliki tiga hierarki kebutuhan, yaitu yang pertama ada kebutuhan akan eksistensi, yang kedua ada kebutuhan akan keterikatan, yang ketiga ada kebutuhan akan pertumbuhan, di mana teori ERG mengandung suatu dimensi frustasi regresi. M ada teori harapan, yaitu teori harapan adalah usaha, hasil, harapan, instrumen-instrumen yang berkaitan dengan hubungan antara hasil tingkat pertama dengan hasil tingkat kedua. Hubungan antara prestasi dan imbalan atas pencapaian prestasi serta valensi yang berkaitan dengan kadar kekuatan dan keinginan seseorang terhadap hasil tertentu. Yang N ada teori penguatan, yaitu teori ini mengemukakan bahwa merupakan fungsi dari akibat yang berkaitan dengan perilaku tersebut. Teori penguatan memiliki konsep dasar, yaitu yang pertama ada pusat perhatian, di mana pada perilaku yang dapat diukur seperti jumlah yang dapat diproduksi, kualitas produksi, ketetapan pelaksanaan, jadwal produksi, dan sebagainya. Yang kedua ada kontingensi penguatan, yaitu berkaitan dengan urutan-urutan antara stimulus, tanggapan, dan konsekuensi dari perilaku yang ditimbulkan. Yang ketiga, semakin pendek interval waktu antara tanggapan atau respon karyawan dengan pemberian penguatan atau imbalan, maka makin besar pengaruhnya terhadap perilaku. O, teori penetapan tujuan, yaitu teori ini menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan prestasi kerja. Konsep dasar dari teori ini adalah bahwa karyawan yang memahami tujuan apa yang diharapkan organisasi terhadapnya akan terpengaruh perilaku kerjanya. P ada teori atribusi, yaitu mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan atau sebab perilakunya. Teori ini berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Berdasarkan hal tersebut, maka seseorang akan termotivasi untuk memahami lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tertentu. Q ada pendekatan
diadik, yaitu pendekatan yang menyatakan bahwa ada dua pihak, yaitu atasan dan bawahan, yang berperan dalam proses evaluasi kerja. Persepsi itu sendiri adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi itu didefinisikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Baiklah, rangsangan fisik vs kecenderungan individu. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan. Kecenderungan individu meliputi alasan kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lalu, dan harapan. Perbedaan persepsi antara orang-orang disebabkan karena perasaan individu yang menerimanya berbeda fungsi, dan hal ini terutama sekali disebabkan oleh kecenderungan perbedaan. Yang kedua, ada pilihan organisasi dan penafsiran rangsangan, yaitu persepsi dalam pemilihan, yaitu pengorganisasian dan penginterpretasian rangsangan. Manusia hanya mampu merasakan sesuatu yang kecil dan membagi semua rangsangan tersebut ke arah yang diarahkan olehnya. Dengan demikian, manusia bisa merasa bimbang atau tidak bimbang dalam memilih apa yang dipersepsikan. Yang ketiga, ada keterkaitan persepsi bagi para akuntan, yaitu dalam pengambilan keputusan karyawan, para manajer harus sensitif terhadap kemungkinan bahwa kepuasan mereka menjadi bias dalam hubungannya dengan kesan pertama. Yang keempat, ada persepsi orang membuat penilaian mengenai orang lain, yaitu penentuan tersebut sebagai besar bergantung pada tiga faktor. Yang pertama ada kekhususan, yaitu merujuk pada apakah seseorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku yang berlainan dalam situasi yang berlainan. Yang kedua, ada konsensus, yaitu jika semua orang yang menghadapi suatu situasi yang serupa beraksi dengan cara yang sama. Yang ketiga, ada konsistensi, yaitu di sini dicari konsistensi dari tindakan seseorang. Nilai. Nilai secara mendasar dinyatakan sebagai suatu modus perilaku, keadaan, dan eksostomi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai juga dalam perilaku organisasi dinyatakan penting karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi, dan karena nilai memengaruhi persepsi manusia. Yang pertama ada nilai dan dilema etika, yaitu secara umum permasalahan konferensi akuntan di atas dapat disimpulkan disebabkan oleh masalah yang berhubungan dengan kemerosotan standar etika. Dengan diketahuinya fakta ini, maka nilai-nilai dari profesi akuntan hendaknya mempunyai kaitan yang berarti pada seluruh iklim etika dalam suatu organisasi. Yang kedua, nilai-nilai sepanjang budaya, yaitu sejak dini anak-anak di Amerika diajari mengenai nilai individualisme dan keunikan. Sebaliknya, anak-anak Jepang diajari untuk menjadi pemain tim, bekerja dalam kelompok, dan harus menyesuaikan diri antara satu sama lain. Pembelajaran adalah proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi pengalaman dan pengulangan dalam merespon situasi, kombinasi, dan motivasi. Kombinasi dan dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan yang dalam merespon situasi ini terjadi dalam tiga bentuk: pengaruh dalam keadaan fisik, pengaruh keadaan emperen, dan pembelajaran sosial. Nah, yang pertama itu pengondisian keadaan fisik, yaitu merupakan proses pembelajaran suatu respon dan suatu rangsangan yang tidak terkondisi. Yang kedua, ada pengkondisian operan, yaitu perilaku operat berarti perilaku yang bersifat sukarelawan atau perilaku yang dipelajari sebagai kontras terhadap perilaku semacam itu.
yang dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya penguatan yang ditimbulkan oleh konsekuensi dari perilaku tersebut. Yang ketiga ada pembelajaran sosial, yaitu merupakan suatu perpanjangan dari pengondasian operan, di mana teori tersebut mengandaikan perilaku sebagai suatu fungsi dari konsekuensi. Teori ini juga mengakui eksistensi pembelajaran observasional dan pentingnya persepsi dalam belajar. Kepribadian mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya. Kepribadian adalah intisari dari perbedaan individu. Yang pertama itu ada penentuan kepribadian. Kepribadian tampaknya merupakan hasil dari kedua pengaruh tersebut. Selain itu, dikenal faktor ketiga yaitu faktor situasi. Jadi sekarang kepribadian seorang dewasa umumnya dianggap terbentuk dari faktor keturunan dan lingkungan yang diperlukan oleh kondisi situasi. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.